Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial asik. Seasik kamu bisa membuat video lirik di CapCut. Oke, kali ini tutorialnya adalah membuat video lirik pada CapCut. Dan CapCut ini makin lama semakin baik, walaupun di CapCut ini masalah cache yang bikin local disk kita penuh itu semakin menyebalkan dan belum ada solusinya. Namun walaupun begitu tetap ada sisi positifnya, seperti kita bisa membuat video lirik dengan bantuan AI dan cukup presisi ya kata-katanya gitu. Walau ada sedikit miss, tapi ini udah sangat membantu sekali buat kalian yang kontennya itu membuat video lirik. Buat kalian yang sudah bermigrasi dari Adobe Premiere atau After Effects ke CapCut ya, jadi CapCut ini sudah jadi primer gitu ya untuk kebutuhan editing yang sangat cepat ya dan sangat ringkas. Nah, pada CapCut ini kalian tahu, buat pemain lama pasti jika kalian membuat auto lirik, auto caption itu ya, kalau bahasa Indonesia ya paling hanya kedetek 3-4 kata gitu dalam 3 menit, dan itu benar-benar menyebalkan karena ya kita tetap aja kayak nulis ulang lagi itu. Namun makin kesini ya, sekarang versinya udah versi berapa ya, gue lupa ya, dan ini tuh bener-bener wah gila, akurat banget gitu cara kita ngomongnya, walaupun agak seripet dikit, AI mereka tuh mendetek dengan sangat baik gitu. Jadi menurut gue untuk video lirik ini ya, CapCut ini menjadi salah satu yang gue rekomendasikan buat kalian yang ingin mencoba membuat video lirik. Oke, yang pertama kalian harus cek dulu ya di version kalian ya, apakah version kalian sudah lebih baik gitu ya, sudah terupdate atau tidak gitu. Karena di sini gue pakai beta, jadi selalu ada update terus ya setiap minggunya gitu. Tapi kalau kalian tidak mau update yang versi beta tapi nggak jauh beda dari versi gue sebelumnya, bisa kalian langsung praktekkan saja cara mengedit video lirik. Setelah kalian membuka lembaran baru atau new project, pastikan kalian harus punya background ya, background untuk diisi di video lirik. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa search aja background di YouTube gitu, atau enggak background lo-fi gitu di YouTube ada, atau enggak di Google background lo-fi free download seperti itu. Kalian bisa lihat ya, model-model lo-fi itu seperti anime gitu, tapi dia lebih apa ya, lebih sinematik, terus lebih kayak agak refreshing gitu ya, relax gitu ya stylenya. Nah itu kalian bisa cari di situ ya. Kalau yang kayak gini-gini ya, anime relax ini kata kuncinya adalah lo-fi. Nah itu kalian bisa tuh ya, di situ ada beberapa ya space kosong yang bisa kalian isi dengan lirik. Nah selain itu juga gua biasanya cari di Freepik ya. Freepik ini dia punya apa ya, walaupun premium lebih banyak tapi free-nya juga oke kok. Ya walaupun nggak sebaik premium ya secara kualitas, tapi di Freepik lumayan membantu untuk gua membuat video lirik sebagai backgroundnya. Bisa kalian cari di situ juga. Di Google juga banyak sebenarnya. Tinggal cari aja background lo-fi free download. Semoga ketemu. Oke, setelah kalian mendapatkan video background tersebut, kalian bisa memasukkan ke project CapCut. Di sini gue sudah download, yaitu background ala-ala hip hop gitu ya, ala-ala graffiti gitu. Dan project-project sebelumnya gue hapus dulu. Dan untuk lagu ini biasanya kan 3 menit, jadi gue coba copy ini selama 3 menit ya, gue copy terus sampai menit ketiga. Nah ini ya, setelah itu gue akan mencari lagunya, karena ini tutorial gue nggak mau kena copyright banget gitu ya, karena kalau copyright ya mungkin kalau misalnya YouTube gue sudah ada AdSense-nya, ini jadi nggak ada AdSense-nya. Jadi gue coba cari dulu yang kira-kira yang mana ya, yang tidak terlalu banyak AdSense ya. Oke, gue coba dengerin dulu. Jadi kita tinggal lihat hasil pilihan lagunya.
Oke, jadi sudah ada audionya Fatenia Band. Pasti kalian tidak tahu dong Fatenia Band siapa. Kembali di pelukmu. Dan di sini ternyata lagunya sampai 4 menit ya, lumayan juga nih lagu. Jadi gua copy dulu ya. Terus teksnya mungkin akan gua hilangin dulu untuk sementara karena cukup mengganggu dulu. Mengganggu ya, gua hilangin. Dan di sini gua suka banget sama efek pendulum gitu. Efek pendulum ini ketika kita taruh gelaknya tuh kayak moving kamera gitu loh. Kayak smooth banget gitu. Tuh, seperti itu ya. Kayak moving kameranya enak banget tuh. Jadi gua sih lagi suka banget sama efek ini gitu. Namanya efek pendulum, kalian bisa cari di bagian kiri atas tuh efek gitu. Kalian bisa cari aja di situ. Tulis saya pendulum, play pendulum. Dan di sini tuh tips gua ya, kalau kalian punya video background tapi dia nggak ngelooping, kalian harus reverse gitu biar lebih baik gitu hasilnya. Kalau kagak di reverse itu dia akan patah. Jadi kalian harus reverse dulu. Jadi situ ada pilihannya reverse ya di iconnya, dan baru kalian copy lagi gitu. Gua agak lupa tadi tuh, gua harusnya di reverse dulu. Gua baru sadar kalau ini tuh bukan video yang looping gitu ya. Jadi gua harus copy lagi sampai menit keempat ya, karena lagunya 4 menitan. Oke, setelah kalian membuat video background dengan mode reverse ya, sehingga videonya tidak patah-patah, kalian bisa pergi ke menu teks. Lalu kalian pergi ke auto caption, situ ada menu auto lirik. Kalian bisa pilih mau bahasa Inggris, Korea, Jepang, Indonesia. Dan karena gua di sini liriknya berbahasa Indonesia ya, Fatenia Band, gue pilih Indonesia. Klik ya. Kalian tinggal tunggu saja, biarkan AI-nya bekerja. Setelah auto lirik AI-nya bekerja ya untuk bahasa Indonesia, ini cukup baik sekali karena sudah semuanya ya, menurut gue ya sudah semuanya terrecord oleh AI dari auto lirik CapCut. Nah di sini bisa ya, mungkin ntar ada bagian yang miss sedikit, kalian bisa tinggal ganti ya, misalnya kalimatnya gitu, ini agak kepanjangan, bisa kalian trim sehingga ini bisa dipisah-pisah sehingga nggak terlalu kayak subtitle banget. Kalau subtitle kan panjang-panjang ya, kalau lirik itu kan kalau bisa sesuai dengan temponya itu lebih baik. Nah jadi setelah CapCut bekerja, kalian tinggal layout aja. Tapi sebelum di layout, di bagian basic text ya, di situ ada text lining bubble and text effect apply to all lyric. Jadi kalau kalian centang, semua akan seragam gitu. Jadi membantu banget buat kalian yang agak ribet ngelayoutnya. Jadi ini dibuat simple sekali, jadi diseragamkan semua. Tapi ini khusus yang dari auto lirik aja ya, yang generate dari AI. Jadi kalau teks biasa sepertinya sih nggak terlalu ini ya, nggak akan berpengaruh ke bagian centang itu ya. Jadi ini benar-benar hanya untuk AI caption aja. Dan di sini gue memakai font yang karena lagunya sedih, jadi agak sedikit script gitu lah ya. Nama fontnya script gitu. Dan di sini kalian bisa juga pilih title case sehingga per kata itu ada huruf kapitalnya biar mungkin lebih enak dilihat. Jadi setiap gue bikin video lirik, gue selalu centang yang tadi ya, sehingga bisa kalian lihat benar-benar konsisten ya. Misalnya di tengah menggunakan font tipe script, dan gue menggunakan title case, dan semua sama gitu, seragam. Itu enaknya. Dan di sini gue coba cari efek-efek untuk teksnya ya, sehingga sesuai dengan style dari backgroundnya. Jadi gue coba cari dulu. Dan pendulumnya kalau bisa ya, atau enggak efek apapun yang kalian coba, kalian taruh atas biar teksnya ikutan nyambung. Jadi kalau kalian taruh bawah, dia nggak ikutan. Tapi kalau kalian
ke atas, dia ikutan bergoyang juga ya, ikutan moving gitu. Ku mohon maafkanlah. Oke, cakep sekali. Dan setelahnya template-nya ya, template udah kita bikin ya, tinggal kalian rapikan saja mungkin ya. Misalnya kayak Ku mohon maafkanlah sayangku. nah, Kembali kan sayangku kembalilah, itu kan harusnya dipotong aja ya. Jadi misalnya sayangku kembalilah. Nah, kita potong di sini, terus kembalilah. Oke, titik. Nah, coba ya. ku mohon maafkanlah sayangku. Oh, di sini. Kembalilah. Nah, salah satu yang jadi untuk mempercantik ya, karena di sini agak patah, jadi kita tambahkan transisi fade in dan fade out. Dia letaknya ada di bagian animation ya. Di animation ada di in dan di out. Jadi kalau di in kalian pilih fade in, kalau untuk di out kalian pilih fade out. Hasilnya akan smooth banget. Kalian juga bisa menyeragamkan dengan semua, dipilih ya, select all untuk bagian caption auto liriknya. Lalu kalian pilih fade in dan fade out di bagian animation in dan outnya gitu. Jadi semua teksnya akan di apply efek fade in dan fade out secara bersamaan. Itu lebih simple lagi, lebih enak lagi gitu. Dan jangan lupa diberikan durasinya 0, berapa terserah kalian. Kalau gue biasanya 0,5 second. Dan kalian tinggal pilih juga animation stylenya mau di sentence, word atau karakter. Ku mohon maafkanlah sayangku. Kembalilah. Gimana previewnya? Terasa sekali mellownya di lagu tersebut kan, dengan penambahan efek fade in dan fade out. Dan kalian misalnya kayak ini ya, kepanjangan tulisannya, kalian bisa coba untuk enter ya, shift enter, sehingga dia berada tetap di tengah dan tetap presisi gitu kalimatnya. Walaupun ada agak panjang-panjang dikit, kalian bisa trim juga seperti mungkin per tempo, per bait, per aransemen gitu, sehingga bisa nambah mellow pada lagunya. Jadi gua akan coba untuk langsung mengedit ya video lirik tersebut. Jadi bisa gua akan cepetin gitu, karena cukup memakan waktu juga walaupun simple gini ya. Oke, jadi ini gua mau kasih tips juga jika kalian menggunakan fitur split pada teks seperti ini ya. Ku ingin kembali dipelukmu, ini harusnya gua split sehingga karena temponya ini berbeda gitu, biar lebih kerasa melonya. Jadi gua mau pisah, ku ingin kembali dipelukmu, gue bikin dua, karena kalau kita split itu sama aja kayak menduplikat teks gitu. Jadi kalau kalian sudah split, kalian harus jeli lagi, karena kadang
Ini dari gue sendiri suka human error gitu, kadang ada yang beberapa teks lupa gue hapus seperti itu. Jadi ya bisa kalian lihat dari gambar tersebut, gue akan hapus lagi ya, supaya sesuai dengan temponya gitu. Ya segitu tips dari gue. Ini biasanya kesalahan umum gue gitu. Oke, jadi kalau gue membuat video lirik, kadang tuh gue bikin pembeda di antara apa namanya ya, lirik antara refrain bersama dengan verse itu suka gue bedain gitu. Jadi untuk refrain ya atau bagian ref, gue bikin warna yang berbeda sehingga biar lebih apa ya, lebih gong gitu loh untuk video liriknya, sehingga lebih terasa lagi lagunya. Nah di sini gue coba untuk warna, lagi mencari-cari sebenarnya untuk mencari mana yang sesuai dengan bagian refnya. Kalau refnya lagi misalnya lagi tentang semangat gitu ya, mungkin gue akan coba warna merah gitu. Dan di sini gue masih mencoba-coba cari gitu ya. Oh ya, satu lagi tips dari gua. Jadi kadang kan kalau dalam lagu itu refnya kan bisa sama ya. Jadi kadang gue mau coba untuk membuat sebuah pembeda gitu antara verse dan ref. Jadi teks bagian ref itu agak sedikit gue naikkan. Jadi tinggal misalnya kalau lagu kan ada 2 atau 3 ref ya. Jadi tinggal gue copy saja refnya kalau berada di ref kedua atau enggak ref ketiga gitu. Jika sama ya liriknya, tapi jika beda ya mungkin akan gue sedikit edit dulu di teksnya gitu. Jadi gunanya dibawa ke atas ini supaya dia bisa ada highlightnya gitu. Oh ini bagian refnya nih, tinggal gue ambil aja copy paste gitu. Kalau diseragamkan semua gitu, kita akan cari-cari lagi nih mana bagian refnya gitu. Itu akan membuat kesusahan gitu dalam membuat video lirik, apalagi kalau misalnya bahasanya Korea, Jepang atau Inggris gitu. Kadang kita lupa ini mana yang bagian refnya gitu ya. Jadi gue coba naikkan untuk menjadi highlight dan bisa gue copy dan paste kalau misalnya di bagian ref kedua atau ketiga gitu. Itu salah satu tips yang biasanya gue pakai dalam membuat video lirik. Mungkin ada yang lebih simpel, bisa taruh di kolom komentar. Oh ya, ini juga biasanya gue lakukan pada editing video lirik. Jadi kan referennya gue buat sedikit berbeda ya, highlight ya, jadi warnanya agak berbeda ketika berada di ref. Dan backgroundnya juga kadang gue bikin berbeda juga ketika berada di ref.
sesuai dengan moodnya ya. Kalau moodnya lagi sedih ya gue bikin agak sedikit agak warna ungu mungkin, atau warna merah atau apa gitu, sehingga ini buat jadi pembeda pada bagian ref. Dan itu menurut gue cukup membuat mood pada lagunya menjadi lebih baik lagi ya menurut gue sih ya. Dan kalian bisa lakukan itu di bagian adjustment, di bagian basic, dan di bagian temperaturnya. Ya kalian bisa di bagian HSL atau di bagian curve-nya juga. Kalau kalian mau inginkan gitu lebih advance, bisa kalian otak-atik di bagian adjustment lah pokoknya lah, di bagian HSL atau curve ya gitu. Silakan tinggal kalian bagaimana kalian otak-atik saja untuk membuat mood pada lagu ini menjadi lebih baik gitu. Kalau gue biasanya cuma di bagian adjustment aja sih, di bagian temp ya, temperatur, tint atau enggak saturation. Nah setelah kalian otak-atik di bagian backgroundnya, karena backgroundnya gue buat berbeda warnanya, untuk bagian refrainnya tentu akan jadi patah gitu ya. Jadi gue menggunakan sebuah efek transisi yang bernama mix. Itu selalu gue pakai untuk perpindahan yang lebih smooth kepada background loopingnya ya. Jadi kalau tanpa mix ini patah banget gitu, dari warna netral ke warna agak warna ungu ini ya. Nah jadi gue gunakan mix sehingga jadi lebih smooth ya perpindahannya. Setelah kalian apply, kalian klik transisinya, langsung apply to all untuk menyamaratakan semua video backgroundnya punya transisi yang sama, dan itu oke banget loh. Dan terakhir gue coba tambahkan efek-efek api ya, karena ini memohon kembali kekasihnya untuk berada di sisinya lagi. Jadi gue coba tambahin sebuah api yang kayak terbang gitulah, untuk menambah mood lagi pada lagunya gitu. Kita harus memaksimalkan banget di efeknya CapCut ini, karena banyak sekali yang bisa kalian coba bisa kalian coba ramu lagi tuh supaya lebih baik gitu. Sini gue membuat agak api-api spark gitu biar lebih baik gitu guys. Ini adalah tips terakhir dari gue. Jadi ini udah tahap terakhir ya, jadi tinggal gue poles lagi sedikit, lalu gue render, dan nanti previewnya akan gue kasih di akhir video. Jadi segitu aja guys dari gue, semoga kalian bisa membuat video lirik yang lebih baik lagi gitu, kayak karena CapCut ini sangat membantu sekali dalam pembuatan video lirik ketimbang CapCut yang zaman dahulu kala itu. Ya segitu aja dari gue, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku mohon maafkan